Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yakobus Octavianus Saeputra. Saya dari kelas TIJ dengan 3 digit NIM terakhir 332. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori komputer. Jadi langsung saja. Yang pertama kita bahas dulu tentunya apa sih pengertian dari memori komputer itu sendiri. Melansir dari JavaPoint, memori komputer adalah perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun juga permanen. Memori ini merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Seperti yang kita tahu, data binary itu terdiri dari dua angka, yaitu 1 dan juga 0 ya. Bahasanya komputer. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen dan bagian-bagian kecil ini disebut dengan sel. Nah, memori pada komputer ini itu berada di bagian CPU ya, Central Processor Unit, dan menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Karena setiap data dan program yang akan diproses oleh prosesor, semuanya itu akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Jadi di sini ada dua sifat data ya, yaitu data yang bersifat sementara dan juga yang bersifat permanen. Kalau yang sementara itu akan hilang ketika perangkatnya itu tidak dikenakan oleh arus listrik gitu. Kalau yang permanen itu dia akan tetap menyimpan data walaupun aliran listriknya itu dimatikan, seperti itu. Dan kita langsung ke cara kerja ya. Dalam data memori diwakili sebagai angka biner yang tadi ya, yang terdiri dari angka 1 dan juga 0, dan dikemas dalam byte yang terdiri dari 8 bit. Setiap sel memori yang memiliki alamat dituliskan dalam bilangan heksadesimal untuk pengelolaan yang lebih efisien. Memori komputer memiliki kapasitor untuk penyimpanan data dan transistor sebagai saklar untuk mengontrol aliran data. Sebelum booting, BIOS ini adalah Basic Input Output System. Itu dia melakukan post atau pemeriksaan awal untuk memeriksa integritas memori dan juga komponen lainnya. BIOS dan ROM memuat sistem informasi dari hard drive ke RAM pada saat komputer itu dinyalakan. RAM membuat sistem informasi dan program yang berjalan, memungkinkan CPU mengaksesnya secara langsung untuk transfer data yang cepat. RAM eksternal meningkatkan kinerja komputer dengan menyediakan lebih banyak ruang penyimpanan yang cepat. Jadi kita sekarang sudah mempelajari ya bagaimana cara kerja dari memori komputer ini. Dan ini adalah fungsinya kenapa kita itu butuh memori, apalagi pada komputer ya. Yang pertama itu adalah menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke arithmetic dan logic unit atau ALU. Yang pertama itu untuk menyimpan data fungsinya. Dan yang kedua itu adalah menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga itu sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat, menyimpan data, semua aplikasi dan juga chats. Yang kelima, dapat digunakan untuk membackup data. Yang keenam adalah menyimpan data multimedia ya. Seperti yang sudah di awal saya sampaikan bahwa memori ini juga berfungsi untuk menyimpan data. Dan datanya tadi ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat permanen. Dan di sini juga dijelaskan bahwa memori itu dapat menyimpan data dan juga chats, dan nanti tergantung apakah data itu masih dibutuhkan atau tidak. Karena memori ini hanya penyimpanan sementara, jadi jika sudah tidak digunakan ya tentunya akan
otomatis dihapus oleh komputer karena sudah tidak dibutuhkan dan akan digantikan dengan data-data baru lain yang akan dibutuhkan. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis. Ini yang utama ya, memori, RAM, Random Access Memory, berperan dalam menyimpan data yang sedang digunakan oleh CPU saat komputer berjalan. Nah, di sini ada dua, yaitu DRAM dan juga SRAM. DRAM ini adalah Dynamic RAM dan SRAM adalah Static RAM. Nah, di sini ada berbagai macam keunggulan. Kalau DRAM itu lebih murah serta kapasitasnya besar. Namun SRAM itu lebih cepat namun lebih mahal. Dan juga perbandingan antara DRAM dan juga SRAM ini sama dengan perbandingannya HDD ya, hard disk sama SSD. Dimana kalau hard disk itu penyimpanannya besar dan juga murah, tapi SSD itu lebih cepat tapi lebih mahal. Dan nanti akan kita bahas juga yang hard disk sama yang SSD itu keunggulannya apa aja ya. Dan juga kapasitas RAM ini mempengaruhi kinerja komputer. Jadi bisa kita analogikan misalkan ada di sebuah restoran gitu ya, dimana tersedia banyak sekali meja yang bisa digunakan untuk pelanggan itu makan. Karena kalau mejanya cuma 2, sisanya ngantri kan di luar restoran. Tapi kalau misalkan kursinya kita kasih yang banyak, akhirnya pelanggan itu dapat dilayani dengan maksimal gitu ya. Begitu juga dengan RAM pada komputer. Semakin banyak kita memiliki RAM di dalam komputer, kita itu bisa mengakses berbagai macam aplikasi, berbagai macam kegiatan sekaligus, dan tentunya lebih efisien secara waktu ya, karena lebih cepat, karena kinerja komputernya dimaksimalkan. Jadi berbanding lurus dengan kinerja komputer. Jadi RAM itu semakin besar, maka kinerja komputernya juga semakin baik. RAM ini memiliki latensi rendah. RAM dengan latensi rendah memiliki kinerja yang lebih baik daripada latensi yang tinggi. Latensi itu adalah waktu untuk kita melakukan suatu kegiatan atau mungkin proses, dan kalau latensi atau mungkin waktunya rendah, otomatis kan lebih cepat ya. Makanya disebut dengan kinerja yang lebih baik. Kalau latensi yang tinggi berarti kan waktunya lama gitu ya dalam memproses suatu kegiatan. Makanya di sini lebih baik yang latensinya rendah. Lalu yang kedua adalah memory cache. Dia ini letaknya ada di antara RAM dan juga CPU, berfungsi untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU agar dapat diakses lebih cepat. Jadi di sini memory cache ini kenapa ditaruh di antara RAM dan CPU? Karena CPU ini butuh akses yang cepat gitu loh. Untuk akses data yang cepat, makanya ditaruh di antara RAM dan CPU biar tidak terjadi proses yang agak panjang gitu ya, yang memakan waktu yang banyak. Lalu di sini ada dibagi jadi beberapa tingkatan, yaitu L1, 2, dan 3, dimana L1 ini paling dekat dengan CPU dan yang paling kecil kapasitasnya, namun paling cepat. Berarti secara logika yang L3 ini lebih jauh daripada CPU, namun dan juga aksesnya lebih lambat, tapi kapasitasnya lebih besar. Terdapat juga algoritma LRU, yaitu Least Recently Used, untuk mengatur penggunaan cache secara efisien. Lanjut, yang ketiga ada memory ROM, Read Only Memory. Ini tuh berisi instruksi dasar, yang diperlukan pada saat komputer dinyalakan atau biasa kita sebut dengan bootstrap. Menyimpan firmware dan BIOS, Basic Input Output System. Dan yang ketiga ini dibagi menjadi PROM, Programmable ROM yang dapat diprogram sekali, EPROM, Erasable Programmable ROM yang dapat dihapus dan juga diprogram ulang dengan sinar UV, dan juga EEPROM,
electrically erasable programmable ROM yang dapat dihapus dan juga diprogram ulang secara listrik. Lalu yang keempat ada memori virtual. Gunanya untuk apa sih? Untuk menangani keterbatasan memori fisik. Saat RAM-nya ini penuh, sistem operasi memindahkan data yang jarang digunakan ke memori virtual yang sering disimpan dalam file swap di hard drive. Penggunaan memori virtual dapat mempengaruhi kinerja komputer karena akses memori virtual itu lebih lambat daripada akses langsung ke RAM. Jadi di sini memori virtual ini berisi sebagai tempat penyimpanan sementara gitu ya. Pada saat RAM-nya ini penuh. Jadi data-data yang jarang digunakan itu sementara dialihkan dulu ke memori virtual ini, ditampung dulu gitu. Dan RAM-nya menjadi tidak penuh dan bisa menyelesaikan kegiatan dengan efisien. Jadi kayak ya penyimpanan sementara gitu, tapi untuk data-data yang jarang dipakai aja, biar RAM-nya itu nggak penuh-penuh banget gitu. Dan yang kelima nih memori grafis VRAM, digunakan oleh kartografis untuk menyimpan data, gambar, tekstur, dan frame buffer. VRAM ini memiliki kapasitas dan kecepatan akses yang tinggi untuk mendukung tampilan grafis yang lebih kompleks dan berkualitas tinggi. Dan juga ada beberapa kartografis memiliki VRAM GDDR atau Graphic Double Data Rate yang memungkinkan transfer data lebih cepat daripada VRAM biasa. Dan yang ini tuh terkenal mungkin bagi kalian yang suka merakit PC untuk bermain game, atau mungkin kalian itu sangat memerhatikan spesifikasi mungkin dalam bermain game dan lain sebagainya. VRAM ini sangat penting karena dia itu untuk menyimpan data gambar, tekstur, dan frame buffer supaya kalian itu bisa memainkan game gitu ya dengan kinerja yang baik dan tentunya dengan gambar atau mungkin animasi yang memiliki resolusi yang tinggi gitu. Dan yang keenam ada flash memory. Flash memory ini beroperasi dengan cara menyimpan data dalam sel memori berbasis transistor yang dapat disetel ulang. Jenis flash memory termasuk non-flash yang umumnya digunakan dalam perangkat penyimpanan besar seperti SSD dan memori kartu, serta NOR flash yang digunakan dalam BIOS dan perangkat penyimpanan kecil. Flash memory memiliki keunggulan kecepatan akses yang tinggi, tahan terhadap guncangan, dan tidak memerlukan daya listrik untuk mempertahankan data. Jadi bisa kita lihat ilustrasinya di samping kanan. Ini tuh ada USB, ada kartu memori, dan lain sebagainya. Ini masuknya ke flash memory. Dan yang ketujuh, ini ada memori virtual holographic. Memori virtual holographic ini adalah teknologi memori yang masih dalam pengembangan, di mana data disimpan dalam bentuk holografik. Memiliki potensi untuk menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar dengan kecepatan akses yang sangat tinggi karena memungkinkan akses ke banyak data secara paralel. Jadi bisa dibilang memori virtual holographic ini merupakan teknologi baru yang mendahului teknologi-teknologi dalam bidang memori komputer ini terdahulu, di mana dia itu disimpan dalam bentuk holografik yang membuat kinerjanya itu semakin maksimal lagi, lebih efisien lagi karena kecepatan aksesnya itu yang tinggi dan meningkat, dan dia itu bisa memungkinkan kita untuk mengakses data, dan bukan data satu data loh, tapi dapat mengakses ke banyak data sekaligus bahkan. Dan bisa kita lihat di sebelah kanan ilustrasinya suatu gambar yang rumit dan saya belum dapat ilustrasinya secara real karena mungkin masih dalam pengembangan kali ya. Cuman ya kira-kira seperti ini, ada laser, lens, hologram reader, dan berbagai macam alat unik dan rumit lainnya yang baru juga saya lihat. Yang ke-8, nah ini hard disk drive menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan data secara persisten. Keuntungan HDD ini adalah kapasitas penyimpanan yang besar seperti yang saya bilang tadi dan yang relatif murah dibandingkan dengan SSD. Namun, dia itu punya kelemahan,
itu kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan dengan SSD karena pergerakan fisik komponen dalam HDD. Pergerakan fisik komponen ini ya piringan berputar ini ya teman-teman. Dan juga kelemahan lainnya itu karena dia memang terdiri dari piringan besi, piringan magnetik seperti ini, jadi dia tidak terlalu tahan dengan goncangan dan juga cepat rusak. Namun banyak orang memilih hard disk karena memang penyimpanan yang besar dan juga murah gitu. Dan sekarang harusnya laptop dan device zaman sekarang itu sudah memakai SSD ya, karena sudah lebih aman terhadap goncangan dan juga kecepatan performanya juga cepat. Dan SSD itu menggunakan chip memory flash untuk menyimpan data yang membuatnya lebih cepat dalam membaca dan menulis data dibandingkan dengan HDD, dimana tadi HDD itu menggunakan piringan magnetik, sedangkan SSD ini menggunakan chip memory flash yang tentu perbedaan kecepatannya sangat signifikan. Dan juga SSD ini tahan terhadap goncangan karena tidak ada bagian mekanik yang bergerak seperti piringan magnetik pada HDD. Dan meskipun harganya mahal dibanding HDD, tapi SSD ini sering dipakai untuk kinerja yang lebih baik dan waktu booting yang lebih cepat. Dan juga SSD itu tidak hanya terdiri dari satu tipe saja, tetapi kita lihat di ilustrasi itu ada 4 tipe ya, yang 2.5 SATA, M-SATA, M.2 dan PCIe add-in card. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita bertemu di video berikutnya.